Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini tetap membahas tentang kisah-kisah yang bermanfaat. Dan di malam hari ini kita akan mengkisahkan tentang 5 kisah yang langsung diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syarat dengan pelajaran dan juga hikmah dari kisah-kisah ini. Tetapi kisah ini semua bicara tentang umat sebelum kita. Kisah apa ini dan apa yang kita bisa petik dari kisah-kisah ini? Pertama, kisah 2 orang yang bertransaksi jual beli tanah. Memang tidak dijelaskan pada zaman Nabi siapa, tapi yang jelas Nabi SAW menceritakan kisah ini. Jadi zaman dahulu kala ada seseorang yang sangat soleh mencari sebuah lahan, sebuah tanah, tentunya untuk dibuat tempat tinggal dan sisanya untuk berkebun. Maka berjumpalah dengan orang yang menjual lahan juga. Dan dua-duanya orang baik, dua-duanya orang soleh. Setelah kemudian sepakat dengan harga tanah tersebut, akhirnya dia pun membeli lahan tersebut dengan harga yang sudah ditentukan. Setelah dibeli lahan itu, maka dia bangun rumah di situ dan sisa tanahnya digunakan untuk bertani dan bercocok tanam. Jadi Allah Subhanahu wa taala takdirkan ketika dia sedang mencangkul tanah tersebut, rupanya dalam tanah tersebut ada harta karun. Waalaikumsalam. Ada peti yang isinya itu emas, perak, jamrud. Pokoknya harta-harta yang sangat berharga. Artinya kalau seandainya dia mengambil harta itu, maka akan merubah semua kehidupannya menjadi orang yang kaya raya. Dan itu bisa saja, pertama tanah dia sudah beli. Yang kedua yang menemukan harta juga dia. Dan tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau dia ambil harta itu, maka bisa merubah kehidupan keluarganya. Tetapi orang ini orang soleh, tidak mau mengambil yang bukan haknya. Karena masih ragu-ragu. Apabila kita membeli tanah, kemudian di situ ada pohon mangga, apakah buahnya juga milik kita, kan begitu? Sebenarnya sah-sah saja dia miliki karena sudah membelinya. Tapi karena dia ragu-ragu, maka dia mendatangi orang yang punya lahan ini, yang sudah lama sebenarnya tidak ketemu. Dia bawa hartanya itu, harta karunnya itu. Kemudian dia mengetuk pintunya, mengucapkan salam, kemudian dijawab salam, dan dia katakan, sesungguhnya ini hartaku temukan di lahanku yang kau jual kepadaku. Ini milikmu, ambil. Jadi pemilik tanah ini kaget gitu ya, karena sudah dijual tanahnya. Dia pun tidak mau menerimanya. Luar biasa ya. Dia pun akhirnya mengatakan kepada yang sudah membeli lahannya, tidak, aku sudah jual tanah ini untukmu, itu harta yang kau temukan dirimu, ambil untukmu. Akhirnya saling tolak menolak di sini. Yang membeli lahan tidak mau mengambil harta tersebut, yang menjual lahan pun tidak mau. Oh, kan luar biasa. Coba ada di zaman sekarang kayak mustahil kisah seperti ini. Jangankan dapat harta di lahan sendiri, nemu dompet di jalan saja mikir-mikir gitu ya. KTP-nya dibuang, isinya dikantongi. Artinya bahwa lihat bagaimana zaman dulu amanahnya 2 orang ini. Akhirnya karena tolak-tolakan pada nggak mau nih,
datanglah keduanya kepada seorang hakim. Maksudnya biar hakim yang memutuskan hak siapa harta karun ini sebenarnya. Karena dalam persidangan itu masing-masing menolak. Tidak mau, hakim ini cerdas. Kata hakim, sudah begini saja. Kalian berdua punya anak. Maka keduanya mengatakan, ya saya punya anak perempuan. Yang satunya mengatakan punya anak laki-laki. Kata sang hakim, bagaimana kalau seandainya anak kalian nikahkan dan harta itu sedekahkan kepada anak kalian? Kan deal itu ya, sudah sama-sama adil. Akhirnya setuju, menikahlah dua anak orang tersebut. Akhirnya harta diserahkan kepada anak-anaknya. Kisah ini cukup unik karena ya kalau untuk di zaman sekarang amanah yang seperti ini kan sulit sekali. Apalagi di zaman sekarang ini kejujuran itu sudah hampir punah gitu ya. Jangankan di zaman sekarang, di zaman Umar bin Khattab saja, ketika mendengar ada seorang wanita jujur langsung dinikahkan dengan putranya. Ketika Umar bin Khattab malam-malam itu keluar, mungkin bahasa kita ini belusukan seorang pemimpin di malam hari, melihat tenda-tenda para pengungsi dari daerah yang hendak mencari pekerjaan di ibu kota. Tiba-tiba ada seorang ibu yang bicara dengan anak perempuannya dalam tenda itu. Karena Umar curiga, kenapa tenda yang lain dipadamkan, tenda dia pula dinyalakan, padahal jam segitu harus dipadamkan, itu api pemerintah. Makanya Umar menyamperi tenda tersebut. Kononnya mau menegur kenapa tidak dipadamkan. Tapi rupanya ada pembicaraan dengan ibu dan seorang anak wanita ini soal jual beli air susu. Kata ibunya, nak, besok bagaimana kalau air susu ini kita campur dengan air, biar banyak untungnya kan itu ya. Jadi tipu menipu dalam jual beli itu dari dulu sama saja. Caranya ya begitu, campur-campuran gitu ya. Salak bagus dengan salak jelek dicampur. Salak kecut, jeruk manis dengan jeruk kecut dicampur gitu ya. Memang tipu menipu dalam jual beli itu memang begitu. Ya zaman dulu ya. Lah tapi anaknya mengatakan, tidak wahai ibunda, Amirul Mukminin Umar melarang tidak boleh curang dalam berniaga. Lah kata ibunya, kan Umar enggak tahu. Disangkanya Umar enggak tahu, padahal di samping tendanya. Umar pun geleng-geleng kan gitu. Kemudian ibunya mengatakan, kan Umar tidak tahu, Amirul Mukminin tidak tahu, kita berdua saja dalam tenda ini. Tapi anaknya mengatakan, wahai ibunda, walaupun Umar tidak tahu, Allah, Rabb Umar tahu. Dari situ ibunya sadar, Umar pun takjub dengan kejujuran wanita tersebut, anak wanita tersebut. Akhirnya Umar pulang, kemudian memberitahu semua anak laki-lakinya, mau kalian menikah dengan wanita yang menakjubkan diriku. Kemudian Qasim bin Umar mengatakan, saya wahai ayahanda. Akhirnya Qasim bin Umar pun menikah dengan anak wanita tersebut yang miskin yang ada di tenda. Menikah dengan anak orang nomor 1. Luar biasa. Kalau sekarang anak presiden ya tidak mungkin ya anak dikawinkan dengan anak ruli gitu. Mikir-mikir gitu ya. Tapi kan Umar bin Khattab ini bicara soal kejujuran agama. Karena itu yang menjadikan anak keturunannya akan menjadi saleh. Makanya kemudian dari pernikahan Qasim dengan wanita tersebut lahir seorang anak wanita namanya Laila. Laila ini menikah dengan seorang laki-laki, dari keturunannya lahirlah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dalam 2 tahun berkuasa tidak ada orang miskin di zamannya, saking makmurnya. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, di zaman dulu ada orang yang melakukan hutang piutang. Jadi orang ini melakukan hutang piutang 1000 dinar. Kemudian orang yang menghutangi ini mengatakan kepada orang yang minta hutang, siapa saksinya? Kalau aku berikan uangku ini kepadamu, siapa saksinya? Maka orang yang berhutang mengatakan, tidak ada saksi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka percaya saja orang yang ngasih hutang dan mengatakan, Allahu khairun syahidin. Allah yang sebaik-baik saksi. Saling percaya. 1000 dinar, bukan sedikit 1000 dinar. Dinar itu mata uang. 1 dinar itu 4 gram lebih emas. Kan itu ya. 1000 nak berapa ratus juta tuh. Ya kan? Tapi percaya saja.
Kemudian diberikanlah uang tersebut dengan diberikan tempo. Beberapa bulan dia harus mengembalikan pada tanggal, hari, bulan, dan tahun. Ketika sudah sampai waktu pembayaran, karena orang yang berhutang ini memang amanah, ya, dia ingin mengembalikan uang itu, takut kepada Allah Azza wa Jalla kalau seandainya pada jam yang ditentukan uang itu tidak sampai kepada orangnya. Masalahnya perjalanan dia ke tempat orang tersebut bukan perjalanan mudah. Sudah jauh, harus melewati sungai. Dan di sungai itu pun perahu yang mengantarkan orang tersebut tidak banyak gitu ya waktu-waktunya itu. Apalagi ketika di hari haknya pengembalian itu cuaca tidak bagus. Sehingga kemudian ketika dia sampai di ujung sungai, sementara orang yang minjami uang sudah nunggu juga di ujung sungai sana. Masalahnya tidak ada perahu yang mengantarkan dirinya untuk mengembalikan uang tersebut. Akhirnya dia pun merasa berdosa, merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Diambillah kayu, kemudian kayu itu dibelah, kemudian uang yang 1000 dinar itu diletakkan dalam kayu, diikat. Kemudian dia letakkan di sungai dan mengatakan, "Inni tawakkaltu 'ala Allah." Aku hanya bisa bertawakal kepada Allah, ya Rabb. Aku sudah berjanji hari ini mengembalikan uang, tapi aku tidak bisa mengembalikan karena memang tidak bisa nyebrang. Hanya dengan cara ini kaulah yang mengantarkan uang ini kepadanya. Wah, ini kan tawakal tingkat tinggi. Masa uang mau diletakkan di sungai? Mikirlah kita. Ya. Jangankan bicara itu. Uang 100.000 aja jatuh, kita balik lagi. Kan itu ya. Atau asal letak saja, pikir kita. Tapi lihat orang dulu rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Akhirnya kemudian dia pun pulang. Lah orang yang nunggu di tepi sungai sana, di ujung sungai sana pun berpikir kok nggak datang-datang. Sampai akhirnya sudah menjelang sore, dia berpikir mungkin orang ini udah nggak datang lagi. Mungkinlah sudah hilanglah uang saya. Pikirnya nggak akan bayar. Ya. Tetapi daripada kemudian dia pulang tangan kosong, maka dia pun pulang mencari kayu bakar. Lah dari situlah dia kemudian mengambil kayu-kayu yang hanyut itu. Rupanya terambillah kayu tersebut dan dia pulang. Tidak tahu kalau salah satu kayu yang dibawa itu adalah isi uang yang hendak dibayarkan kepadanya. Pulang dia ke rumahnya. Ketika dibelah-belah kayu itu, dia kaget. Rupanya ada uang sebanyak yang ia hutangkan, 1000 dinar. Dan ia mendapatkan satu surat di situ, hanya Allah yang bisa menyampaikan uang ini kepadanya. Jadi dia pun kemudian merasa ya takjub kepada orang, bagaimana amanahnya orang tersebut, kan luar biasa gitu ya. Karena sama-sama percaya di sini kan, Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik saksi. Ya, kan saksinya Allah ketika itu. Akhirnya kemudian Allah sampaikan uang kepada dia. Maka ketika lama tidak berjumpa, kemudian berjumpa, orang ini menanyakan, ya, apakah sudah sampai uangku, katanya. Ya kalau pakai pos kan enak ya, kalau tidak sampai balik lagi kan itu. Ini kan bukan pakai pos. Ya kalau nggak sampai ya hanyut lah gitu. Tapi dari sini menunjukkan apa? Bagaimana amanahnya orang dulu itu luar biasa. Ya. Tapi ada juga kisah kebalikannya. Jadi di zaman Iyas ibn Muawiyah rahimahullahu taala, ketika dia menjadi qadhi, ya, di zaman tabi'in. Jadi ada orang yang berkasus. Yang berkasus ini masalah utang piutang juga. Ya. Jadi ada orang yang menghutangi uang dan disepakati tempatnya di tepi sungai di bawah pohon. Mereka berbuat transaksi di situ utang piutang. Akhirnya kemudian setelah disepakati waktu bayar, rupanya yang mengambil uang ini, yang mengambil hutang ini tidak mengaku bahwa dia berhutang, karena masalahnya nggak ada saksi, saksinya hanya pohon itu saja. Ya nggak mungkinlah pohon jadi saksi, ya kan? Akhirnya geramlah orang yang menghutang ini, sudah menghutangi, pas mau bayar diingkari pula. Datanglah kepada seorang qadhi. Lah qadhi ini kebetulan adalah Iyas ibn Muawiyah rahimahullahu taala. Dan seorang qadhi harus cerdas. Seorang hakim itu harus cerdas. Dia harus punya bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi insting kuat untuk memecahkan masalah ini. Ya.
Ketika di hadapan qadhi, keduanya bercerita. Orang yang menghutangi dan mengatakan, wahai hakim, aku sudah menghutangi dia sebanyak sekian dan sekian di bawah pohon di tepi sungai. Rupanya orang yang berhutang ini ngelak dan mengatakan, wallahi aku tidak kenal dia, aku pun tidak kenal pohonnya di mana, uangnya pun berapa. Jadi ingkari semuanya. Dibilang nggak kenal dengan orangnya, dibilang nggak kenal pohonnya, dibilang uangnya pun berapa saya tidak tahu. Jadi saling mengingkari di sini. Akhirnya Iyas ibn Muawiyah mencari cara. Ini gimana nih cara memutuskannya ini? Siapa yang salah, siapa yang benar, kan susah dalam kondisi seperti karena tidak ada bukti masalahnya. Kalau ada bukti kan enak gitu. Sekali lagi seorang hakim harus cerdas. Makanya kemudian Iyas ibn Muawiyah ini akhirnya berkata kepada orang yang menghutangi itu, kamu menghutangi dia? Iya. Di mana kau hutangi dia? Di bawah pohon, di tepi sungai, katanya. Kalau begitu kau pergi. Kau pergi kepada pohon yang ada di tepi sungai itu. Kau tanya pohon itu, katanya. Kau tanya pohon itu, betul nggak kau kasih uang sama dia? Dia heran, ya hakim. Nggak mungkin saya bertanya sama pohon. Pohon nggak bisa bicara kan gitu ya. Apakah saya harus bertanya juga? Jadilah orang gila saya bicara dengan pohon, katanya. Kata hakim, kau harus pergi tetap ke pohon itu, kau tanya pohon itu. Sampai 3 kali, akhirnya dia pun pergi. Ya, pergi ke pohon itu. Lama gitu kan pergi. Sekarang si hakim bersama dengan orang yang mengambil hutang itu. Ya, kata sang hakim, kenapa lama sekali orang itu? Kau nggak datang-datang? Subhanallah, memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin membiarkan orang zalim. Tiba-tiba dia tercetus omongan, iyalah Pak Hakim, itu kan pohonnya jauh katanya, tepi sungai. Nah kan, keceletot ngomong kan, dia bilang dari awal dia tidak tahu pohonnya. Dia tidak tahu orang itu, pohonnya pun saya tidak tahu uangnya berapa. Keceletot ngomong dia, ya hakim, iyalah pantas dia lama, kan pohonnya jauh katanya. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membongkar aibnya. Memang orang zalim seperti itu, suatu ketika akan terbongkar sendiri kan. Langsung hakim itu marah, ya adu wallah, wahai musuh Allah, kadzabtum, kau dusta. Sekarang kau kembalikan uang itu sama dia. Lihat, seorang hakim harus cerdas dia. Kalau nggak tahu memutuskan, karena nggak ada bukti masalahnya. Bagaimana Iyas ibn Muawiyah membongkar nih? Ya. Itulah begitu, kadang-kadang orang yang pinjam hutang lebih galak daripada orang ngutangi zaman sekarang. Lihat kasus-kasus itu, mau mengambil hutang sampai dibunuh sekarang ini. Padahal hutangnya tidak banyak, nyawa melayang. Nah, ini menunjukkan bagaimana orang dulu itu luar biasa gitu ya. Amanahnya itu ya, orang dulu itu luar biasa. Tapi ada juga yang kasus seperti ini gitu ya. Kalau zaman sekarang sudahlah, jangan cerita. Antum lebih banyak ceritanya daripada saya, orang yang kurang ajar terhadap hutang gitu ya. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, ini juga kisah dikisahkan Imam Bukhari tentang kisah 2 wanita dan seekor serigala. 2 wanita dan seekor serigala. Jadi suatu ketika 2 wanita ini kakak beradik. Kakak beradik, dua-duanya punya bayi. Jadi sedang mengasuh bayinya. Kemudian main-mainlah di tepi danau. Ya. Kemudian 2 bayinya ini diletakkan begitu saja, kemudian berenanglah 2 adik kakak wanita ini di danau tersebut tanpa memperhatikan bayinya. Datanglah seekor serigala, kemudian menerkam salah satunya dan membawa pergi, dibawa ke dalam hutan, ya dimakan, ya kan. Akhirnya kemudian tinggal 1 bayi itu. Maka 2 wanita ini setelah mandi, dia pun langsung ke darat. Rupanya cuma ada 1 bayi. Dari sinilah kemudian dua-duanya mengaku bahwa itu bayinya. Kakaknya mengatakan itu bayiku, kemudian adiknya mengatakan itu bayiku. Akhirnya kemudian karena sama-sama mengklaim gitu ya, datanglah kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Kisah ini ada di zaman Nabi Daud. Daud seorang nabi, ya seorang raja juga, memberi keputusan, wahai Nabiullah, ini ada kasus seperti ini pada kami. Ya, ada seekor serigala mengambil dan memakan bayi salah satu di antara kami. Kita tidak tahu bayi ini bayi siapa.
bayi kakakku kah bayi diriku, kata adiknya. Akhirnya kakaknya bersumpah itu bayinya. Karena dia berani bersumpah, maka Nabi Daud tentu akan mendahulukan orang yang bersumpah atas nama Allah. Maka kata Nabi Daud, kalau begitu maka bayi ini milikmu, milik kakakmu. Rupanya adanya tidak terima dengan keputusan Nabi Allah Daud ini. Akhirnya datang kepada anaknya Nabi Daud, siapa? Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman minta keputusannya diulang. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan, kalau begitu ambil pisau. Ambil pisau di dapur. Diambilnya pisau oleh pengawal. Kata Sulaiman, bunuhlah bayi ini, biar dua-duanya nggak dapat. Kan itu, yang satu dimakan serigala, yang satu dibunuh. Selesai, nggak dapat kan dua-duanya. Tapi insting seorang ibu kan tahu dia bayinya, tidak mungkin tidak tahu dia bayinya. Maka adiknya langsung menangis dan mengatakan, wahai Nabi Allah, ya, daripada kau bunuh bayi ini, nggak apa-apa, kau kasihkan aja kakakku, katanya. Dari sini Nabi Sulaiman mengetahui bahwa bayi itu bukan bayi kakaknya, kan, tapi bayi adiknya, kan itu ya. Karena bagaimanapun seorang ibu kan lebih ada ikatan dengan anak, mana anaknya gitu. Akhirnya kata Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman mengatakan, bayi ini milik adikmu, bukan milik kamu. Ya, bayimu sudah dimakan serigala, kau hanya mengaku saja. Akhirnya dia pun hanya bisa menangis. Dan dari sini menunjukkan bagaimana sikap amanah yang diberikan adiknya itu, sifat kasih sayang. Nggak apa-apa, daripada anaknya mati lebih baik anaknya hidup gitu ya. Nah, ini luar biasa karena kasihan dengan anaknya. Zaman sekarang banyak ibu membunuh bayi, ya kan? Ya mungkin karena anaknya anak haram, bukan anak halal mungkin ya. Itulah gara-gara perzinahan, punya anaknya dibunuh pula anaknya. Anak sah saja dibunuh gara-gara takut dengan ekonomi dia, kan itu ya. Banyak tuh anak yang diracun karena tidak sanggup, karena kurang tawakal kepada Allah, padahal banyak pekerjaan, akhirnya dibunuh pula anaknya. Ini terjadi di zaman sekarang. Pada Allah mengatakan, wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ini kisah yang ketiga. Kemudian kisah yang keempat, ini pun dikisahkan juga oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kisah ini sering saya sampaikan juga di sini. Tentang kisah seseorang yang berjalan di pematang sawah. Ya, jadi ada seorang laki-laki berjalan di pematang sawah itu, pematang kebun. Tiba-tiba kemudian ada awan pekat hitam berada di atas kepalanya dan sedang menuju ke hadapannya. Jadi berjalan awan hitam itu terus dengan kencangnya awan itu. Maka dia pun heran dengan awan itu. Awan hitam kok berjalan dengan kencang ke arah depan dia. Yang lebih mengherankan lagi bukan itu saja, rupanya dia mendengar suara di balik awan itu. Suara itu mengatakan, iski hadiqata fulan. Iski hadiqata fulan. Hujani kebunnya si fulan. Hujani kebunnya si fulan. Subhanallah. Kok ada di balik awan ini, kok ada suara yang berteriak gitu. Akhirnya kemudian diikutilah awan ini sampai kemana lah awan ini. Dia kena penasaran, dikejarnya awan itu. Rupanya awan itu mendekat ke sebuah kebun dan hanya menghujani satu petak kebun itu, sementara kiri, kanan, depan, belakang nggak terkena, nggak tersentuh air hujan itu. Oh, ini kan aneh ini kan. Ya, sehujan-hujan lokal pun umpamanya daerah sini hujan, mungkin daerah sana tak hujan, tapi kan besar gitu wilayahnya. Masa satu petak itu saja hujan, sementara petak-petak yang lain kok nggak dihujani gitu. Jadi dia penasaran, nah habis dihujani awan ini pergi. Jadi dia tunggu pemilik kebun itu yang satu petak itu. Kok bisa hanya petak kebun ini aja dihujani? Ditunggu lama-lama, datanglah pemilik kebun itu. Kemudian ditanya, wahai fulan, betul kau pemilik kebun ini ya? Saya ingin tahu siapa namamu. Maka dia mengatakan dengan herannya, kenapa dia tanya soal kebun dan kenapa pula tanya soal nama? Akhirnya dia mengatakan, saya Fulan ibn Fulan. Terperanjat anak muda ini, kenapa? Namanya persis seperti nama di balik awan. Hujani kebunnya Fulan bin Fulan. Ya. Akhirnya kemudian saking penasarannya, dia pun bertanya, wahai Fulan, sebenarnya apa yang kau amalkan dengan kebunmu ini? Ini kan karomah namanya ya, keanehan gitu. Maka dia mengatakan, demi Allah wahai Fulan, setiap aku panen dari kebun ini, maka aku bagi 3 penghasilannya. Sepertiga aku sedekahkan kepada fuqara wal masakin.
sepertiganya lagi aku berikan kepada keluargaku, dan sepertiganya lagi aku jadikan bibit untuk menanam di kebun ini. Sebenarnya tiga-tiganya sedekah. Sedekah kepada fuqara wal masakin jelas sedekah. Kemudian untuk menghidupi keluarga itu seafdal-afdalnya sedekah. Apabila suami menghidupi keluarganya itu seafdal-afdalnya sedekah gitu. Dari semua sedekah yang ada, seorang suami menyedekahi keluarga. Itu pahalanya lebih besar dibandingkan sedekah yang lainnya. Termasuk meletakkan yang sepertiganya di kebun pun sedekah. Kenapa? Karena supaya tetap sedekahnya. Dengan jadi bibit nanti tumbuh lagi, berbiji lagi, sedekah lagi. Jadi dia melanggengkan sedekahnya dalam kebun itu. Intinya semuanya kan sedekah jadinya. Ya, baik yang diberikan kepada fuqara masakin, baik diberikan kepada keluarga, atau diberikan kepada kebun untuk mengawetkan sedekah. Jadi kehidupannya itu hanya untuk bersedekah saja. Baru dia memahami, oh itu yang menjadikan kenapa awan itu menghujani hanya sepetak tanahmu itu ya. Karena apa? Karena dia hidup di dalam sedekah tadi. Nah, lihat bagaimana karamah orang yang bersedekah gitu ya. Ini luar biasa. Nah, ini juga kisah yang menarik tentang kewajiban bersedekah. Kemudian yang terakhir, kisah tentang Bani Israel juga. Jadi Nabi SAW menceritakan tentang kisah seorang nenek di zaman Bani Israel. Jadi Rasul itu kan pulang dari perang Khaybar. Khaybar itu terakhir perang melawan orang Yahudi di zaman Nabi. Rasul kan perang melawan Yahudi itu 4 kali dan berakhir di perang Khaybar. Itu sudah terakhir memerangi orang Yahudi dan Yahudi pun terusir dari kota Madinah. Jadi pulang dari peperangan itu, Nabi SAW kehabisan bekal. Rupanya di tengah jalan ada satu gubuk, rupanya pemiliknya seorang nenek Yahudi yang berada di perbatasan Khaybar itu, jauh dari Madinah. Karena kehabisan makanan, kehabisan minuman, kelaparan gitu ya, Rasul dan beberapa para sahabat singgahlah di rumah nenek tersebut, kemudian minta untuk dijamu. Ya, mungkin minum atau makanan kambing gitu ya, disembelih gitu. Akhirnya diberikan kebaikan nenek ini, memberikan kepada Nabi SAW dan beberapa para sahabatnya makan minumlah Rasul di rumah nenek tersebut. Nabi SAW itu tidak pernah kebaikan orang. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada nenek tersebut, wahai nenek, kamu sudah berbuat baik sama saya. Sekarang kira-kira kalau seandainya aku pulang ke kota Madinah, apa yang kau kehendaki? Nanti ku utus sahabat mengambil apa yang kau mau di sini, karena kau sudah berbuat baik sama saya. Itulah manhajnya Nabi, tidak melupakan kebaikan orang. Ya. Kata nenek tersebut, iya, kebetulan saya butuh pembantu. Kirimkan budak untukku. Yang kedua, aku butuh kendaraan, kirimkan unta untukku. Aku butuh seekor anjing untuk menjaga kambing-kambingku. Aku butuh ini, butuh itu, macam-macam dia minta. Rasul sampai geleng-geleng kepala, hanya ngasih makan, minum, Masya Allah, mintanya macam-macam. Ajib kan gitu ya. Ibaratnya anak datang ke rumah antum kasih saya makan, minum, kemudian mengatakan, ya Masya Allah, jazakallahu khairan akhi, sudah baik sama saya, kira-kira nih apa balasan saya? Gini Ustaz, sediakan Fortuner 1 katanya. Gitu kan, minta Fortuner 1, kasihlah pembantu di rumah. Apa nggak terperanjat hati saya itu, masih makan minum saja kok mintanya macam-macam gitu ya. Jadi Nabi SAW mengingatkan nenek ini, nek, kata Nabi itu ya, ayajaz ka'ajuzi Bani Israel, lemahkah engkau wahai nenek meniru seorang nenek di zaman Bani Israel? Kenapa kau tidak? Kamu kan Yahudi. Yahudi kan turunan Bani Israel. Lemahkah engkau wahai nenek untuk seperti seorang nenek di zaman Bani Israel? Sama-sama cerita nenek ini. Ya, satu nenek di zaman Nabi, satu nenek di zaman Bani Israel. Sahabat heran, kenapa Rasul ngomong begitu? Kata sahabat, wahai Rasul, apa yang kau maksud nenek di zaman Bani Israel itu? Rasul mulai bercerita di sini. Kata Nabi SAW dahulu, Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika menyeberangkan Bani Israel dari Mesir karena tertindas oleh perbudakan Firaun, mereka diseberangkan. Kemudian ketika mereka diseberangkan, mereka pun nyasar, nggak tahu jalan menuju Palestina. Nyasar, nggak tahu, linglung ke sana kemari karena zaman dulu nggak ada Google Map kan gitu ya. Susah kita mau cari alamat ya. Nyasar, nggak bisa ini, mau kemana kita ini?
Maka orang-orang yang berakal dari situ teringat sebuah pesan, ya, sebuah wasiat daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam semasa hidupnya, agar dia dikuburkan di Palestina, bukan di Mesir. Ya. Dan kuburan Nabi Yusuf itu tidak ada yang tahu kecuali seorang nenek di zaman Bani Israel. Nenek itu saja yang tahu kuburannya di mana. Akhirnya Nabi Musa pun mengikuti kemauan para orang-orang berakal, murid-muridnya, dicarinya kuburan Nabi Yusuf alaihi salam. Kata orang-orang tidak ada yang tahu kecuali seorang nenek. Rupanya dicarilah, ketemulah nenek yang tahu di mana letak kuburan Nabi Yusuf itu. Maka Nabi Musa mengatakan kepada nenek tersebut, "Nek, saya dengar hanya engkau yang tahu di mana letak kuburan Nabi Yusuf. Dullani ala qabri. Kalau begitu tunjukkan aku di mana kuburannya." Kata nenek itu, "Oh, tidak semudah itu." Mungkin bahasa Jawanya wani piro gitu ya. Artinya kan tidak bisa lah, ini kan saya sudah menunjukkan, lalu upahnya apa? Ya, Nabi Musa pun mengatakan, "Ya, kalau begitu kau ingin minta upah, kalau gitu upahnya apa, Nek?" katanya. "Upahnya apa? Sebutkan saja," kata Nabi Musa. Nenek ini mengatakan, "Wahai Nabi Allah, aku tidak minta apa-apa, tapi tolong jadikan diriku menjadi temanmu di sorga." Keinginannya itu, jadikan aku menjadi temanmu di sorga. Musa terdiam. Kenapa sorga bukan milik dia kan gitu? Sorga milik Allah. Ini lebih hebat lagi kan itu ya. Hanya nunjukkan kuburan, jadikan teman seorang nabi di sorga lagi. Ini kan sudah jelas kalau kalimatnya di sorga pasti masuk sorga kan gitu ya. Karena mintanya di sorga. Bukan hanya masuk sorga saja, jadi teman Nabi Musa lagi di sorga. Nabi Musa diamlah. Ya. Akhirnya Nabi Musa geleng-geleng kepala. Oh, ini berat ini permintaannya gitu ya. Musa ketika diam, rupanya Jibril datang. Mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, terimalah keinginannya karena Allah sudah mengabulkannya." Wah, senanglah Nabi Musa. "Iya," kata Nabi Musa, "Allah sudah mengabulkan keinginanmu. Kalau begitu tunjukkan kuburannya." Setelah ditunjukkan kuburannya, digali lagi, kemudian jasadnya diambil. Karena jasad seorang nabi tidak mungkin dimakan tanah. Ya. Akhirnya dibawa, dan disitulah akhirnya Musa tidak nyasar lagi karena sudah wasiat Yesus sudah diamanahi oleh Nabi Musa dan juga orang-orang Bani Israel. Lah dari kisah ini apa ini? Rasul mengatakan kepada nenek itu, "Nek, lemahkah engkau untuk menjadi seorang nenek di zaman Bani Israel? Kalau sudah tua itu jangan minta macam-macam urusan dunia." Gitu maksudnya ya. Kalau sudah tua itu ya otaknya akhirat lah. Masa udah tua otaknya dunia saja gitu kan. Kalau udah tua itu otaknya akhirat. Makanya orang tua itu ya bagusnya dekat masjid ya kan. Apalagi yang diharapkan orang tua. Cuman aneh ya, di zaman sekarang makin tua, ya apa tua-tua keladi istilahnya. Makin tua makin jadi. Lihat para pembisnis itu. Lihat para pejabat itu kan. Makin tua makin haus jabatan kan itu. Makin tua makin dikembangkan bisnisnya sama dia. Dia nggak pernah ngaca itu. Kenapa? Karena ubahnya disemir hitam. Seolah-olah masih muda, padahal kalau saya dibiarkan itu udah dicat warna putih semua tuh. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi ingin mengajarkan kepada nenek tersebut, kalau sudah tua itu ya dekat-dekat akhirat kan itu. Jangan pula sibuk dengan dunia. Ya. Lah 5 kisah ini luar biasa. Bisalah antum petik sendiri faedahnya gitu ya. Bagaimana kita diajarkan untuk lebih dekat lagi dengan Allah dengan cara bersedekah, dengan cara amanah, dengan cara beribadah, dan begitu seterusnya. Jangan cari alasan orang itu malas ibadah karena sebuah kesibukan. Imam Mujahid dalam sebuah asar, ini bukan hadis tapi asar mauquf kepada Imam Mujahid. Jadi dia menceritakan tentang kisah 3 orang. 1 orang kaya, 1 orang sakit, 1 hamba sahaya. Satunya orang kaya, satunya orang sakit, satunya hamba sahaya. 3 orang ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya pertama kepada orang kaya, dia panggil orang kaya itu. Dia mengatakan, "Apa yang mencegahmu untuk rajin beribadah?" Kata orang kaya ini, "Ya Rabb, sullitu alayya al-mal." Harta yang membuat sibuk diriku sehingga aku lupa ibadah. Gara-gara bisnisku aku lupa, gara-gara usahaku aku lupa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panggilkan Nabi Allah Sulaiman. Kemudian Allah mengatakan, "Wahai fulan, kaya mana kamu dengan orang ini?" Maksudnya Nabi Allah Sulaiman.
Kayak mana kamu dengan Nabi Sulaiman? Siapa? Tidak ada orang kaya di dunia melebihi Sulaiman. Sebutkan siapa? Korun kecil. Ya. Nabi Sulaiman itu kaya sekali. Dia raja dunia alal itlaq. Ya. Makanya orang ini lebih kaya mana kamu dengan Nabi Sulaiman? Dia mengatakan tentu Nabi Sulaiman lebih kaya dari saya. Lihat, walaupun begitu Sulaiman tidak pernah melalaikan ibadah. Pernah sekali dia melalaikan ibadah. Ketika dia sibuk dengan kuda-kuda koleksi perangnya. Nah, itu. Nabi Sulaiman tuh suka mengoleksi kuda perang. Ada sekitar 1000 kuda. Dia suka dengan kuda perang itu. Ya biasa kan orang kalau sudah hobi biasanya kan suka dengan peliharaan kan. Seperti orang, saya itu ada tetangga itu di Tiban itu, memang hobi ngadu ayam, ya kan. Itu tiap pagi ayamnya, subhanallah. Oh ini besar lagi nih. Masya Allah. Biarkan dia lewat. Ya, baru cerita ayam lewat pula tikus kan. Masya Allah. Iya, tikusnya besar sekali. Jadi ayam ini tiap pagi dia mandikan. Mandi itu bukan mandi biasa, pakai sabun, pakai sampo, ya kan. Kemudian disikat pakai bulu ini, ya kan. Kita aja jarang nyikat, dia disikat pakai bulu. Itu kan. Bisa lah dia rawat ayam, tiap hari dia mandikan. Minumannya extra jos. Subhanallah kan. Itu diurut juga tuh ayam itu, rupanya ada masas ayam juga. Nah, jadi diurut. Subhanallah, memang kalau orang udah hobi itu ngeri. Ya, semua kalah, istrinya pun kalah. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu karena hobi, jadi suatu ketika dia pandangilah kuda-kuda perangnya itu. Lupa dia sholat sampai terbenam matahari. Baru dia teringat. Gara-gara terlalaikan dengan 1000 kuda perang itu, akhirnya dia sembelih keesokan harinya. Dan dia mengatakan, ya Rabb, gara-gara 1000 kuda inilah aku dilalaikan untuk beribadah kepadamu. Disembelih semua. Bagikan kepada fuqara wal masakin. Dari sini ada kaedah apa? Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Sebab ketika Nabi Sulaiman menghilangkan kuda-kuda itu, menyembelih dan membagikan kepada fuqara wal masakin, Allah ganti kuda perang itu dengan apa? Dengan cara menundukkan awan kepada Sulaiman. Angin ditundukkan. Ya. Cepat mana naik angin apa naik kuda? Naik angin lah kan itu. Set sudah di mana naik angin itu? Naik kuda lama lah, belum ngasih makannya, belum ngasih angin, nggak dikasih makan. Maka Allah berikan yang terbaik. Makanya kenapa? Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan berikan yang jauh lebih baik. Seperti kisah anak muda yang dulu saya ceritakan kan, nemu tas gitu ya. Kemudian isinya kalung. Rupanya pas dia dalam hatinya ingin memiliki kalung tersebut, dia mengatakan ini bukan milikku, ini bukan hakku ini. Maka dia simpan. Rupanya sebentar kemudian ada seorang kakek ngaku bahwa dia kehilangan barang. Rupanya betul barang itu kakek itu dikembalikan. Ketika kakek itu hendak memberikan imbalan, dia mengatakan tidak, aku hanya mengambil imbalan dari Allah. Padahal pada awalnya ingin menguasai itu. Tapi karena dia takut kepada Allah, enggak jadi. Nah, ketika kakek itu hendak memberikan imbalan dengan sangat besar, dia pun tak mau. Padahal dia sedang kesulitan tuh. Dia enggak mau. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya. Kisah ini lama ceritanya. Sampai akhirnya anak muda ini keluar dari Mekah. Cari pekerjaan, harus menyeberangi sebuah lautan. Rupanya kapalnya terhempas gelombang. Akhirnya sampailah di pulau yang entah berantah di mana pulau itu. Ketika dia terbangun, datang waktu fajar, subuh, gelap-gelap kan itu. Maka dia masuk ke dalam kampung tersebut, rupanya ada sebuah masjid. Masjid itu kotor, tidak ada yang membersihkan. Kayaknya sudah lama nggak dihuni masjid itu. Karena dia orang baik, orang soleh, penghafal Quran, maka dia bersihkan masjid itu. Tiba-tiba azan. Ketika azan satu kampung datang semuanya. Kenapa? Seolah-olah itu azan pertama. Ya. Karena masjidnya pada diazani kotor gitu ya. Ketika dia azan satu kampung datang. Ya itulah kan kaget gitu ya. Nah, coba gini ya. Antum ke masjid jam 9 antum azan. Kira-kira datang nggak orang-orang tuh? Datang kan. Ini ajaran apa jam 9 datang? Ketika jam 12 azan duhur tak datang pula orang gitu ya. Artinya bahwa orang ini azan satu kampung datang semua. Kok ada suara azan? Karena biasanya kalau suara
pagi-pagi kan masih gelap gitu ya, sehingga kalau dia bersuara kan kemana-mana. Lain kalau siang itu banyak suara-suara ya, sehingga tidak terdengar. Tapi kalau gelap-gelap pasti suara akan ke sana kemari, apalagi suara dia lantang dan indah. Akhirnya kemudian anak muda ini sholat. Udah setelah sholat dia mengaji, rupanya punya suara yang indah. Ini orang kampung dengerin, nggak sholat juga dia. Tapi melihat suaranya indah, dari situlah keesokan harinya dia takjub dengan anak muda itu, datang kepada anak muda ini mengatakan, wahai anak muda, jadi imamlah di masjid ini, ajari anak-anak kami untuk mengaji. Maka orang-orang Baduy itu kata, anak muda ini tidak bisa, aku datang untuk mencari pekerjaan. Nah, kalau begitu berapa gajimu? Ya, kami akan bayar. Akhirnya disepakati sekian gajinya, semua orang kampung itu ngaji sama dia. Dapatlah dia pekerjaan menjadi pengajar Quran. Sudah bertahun-tahun, sudah terkumpul uangnya, tentu dia ingin pulang kampung. Orang kampung bingung nih, kalau pulang siapa yang ngajari? Habislah, ustadznya nggak ada. Kan itu. Akhirnya orang kampung berpikir, kalau begitu kita ikat saja, kita kawinkan dengan gadis ini, gadis desa ini, dicarikan yang paling cantik. Kalau yang paling jelek tak mau lah kan itu. Carikan yang paling cantik, datangkan yang cantik itu. Anak muda, maukah kau menikah? Di sini ada wanita yang paling cantik, sudah cantik, solehah lagi. Akhirnya kemudian, baik, tapi saya harus ta'aruf dulu, ya kan? Harus nador dulu, melihat dulu, main kawin-kawin saja kan itu. Didatangkan wanita itu. Memang wanita itu cantik. Tetapi laki-laki ini tidak memandang wajahnya. Yang ia pandang adalah kalung yang ada di lehernya. Dia teringat dengan kalung yang dulu dia temukan itu, yang diakui kakek itu kan. Jadi wanita itu pun menangis. Kenapa? Namanya ta'aruf kan memandang wajah. Kok yang dipandang dadanya, kalungnya. Kan itu ya. Jadi orang-orang mengatakan, ya fulan qad kasarta qalbaha. Kau sudah memecahkan hati wanita tersebut. Kalau kau mau bilang mau, kalau kau tak mau bilang tak mau. Kenapa kau pandangi terus dadanya gitu ya? Maksudnya kalung yang ada di lehernya itu. Kata anak muda ini, sebentar, aku ada sejarah dengan kalung itu. Ya. Ada apa maksudnya? Mau ceritalah dia dulu, bertahun yang silam itu dia menemukan tas, rupanya ada kalung yang luar biasa harganya itu ya. Kok mirip dengan kalung itu katanya? Dan itu punya seorang kakek namanya si Anu, saya sudah lupa lah, pokoknya seorang kakek. Ketika dia habis bercerita tersebut, tiba-tiba satu kampung itu bertakbir, Allahu Akbar katanya. Bingunglah anak muda ini. Kenapa satu kampung bertakbir? Barulah kemudian mereka bercerita. Dulu ada seorang kakek bercerita persis seperti ceritamu. Dan kakek ini berdoa, kalau seandainya anak muda itu ada di sini, ku nikahkan dia dengan puteriku katanya. Rupanya kakek itu orang tua dari anak perempuan tadi. Subhanallah, kayak sinetron kan. Ini tuh ya. Tapi ini kan betul kisahnya. Akhirnya kemudian menikahlah laki-laki dengan wanita tersebut, punya 2 anak. Secara tidak langsung dia sudah menguasai kalung dan pemiliknya kan itu ya. Punya 2 anak. Allah takdirkan 2 anaknya meninggal. Kemudian selang beberapa tahun karena ibunya kepikiran dengan anaknya sakit, akhirnya meninggal juga. Jadi istrinya meninggal, 2 anaknya meninggal. Kalung itu menjadi warisan anak muda tersebut. Dulu ketika dia nemu kalung itu, dia berhasrat untuk mengambilnya kan. Tapi dia takut kepada Allah. Sekarang betul-betul kalung itu halal bagi dia. Jadi warisan dia. Karena dia tidak tahan sedih di kampung tersebut, dia minta izin sama orang kampung pulang ke Mekah. Akhirnya dia jual kalung itu dan hasilnya untuk modal berniaga, Allah takdirkan menjadi orang paling kaya di Mekah di zaman itu. Gara-gara kalung modal itu. Dan dia menjadi orang yang ahli sedekah. Lihat, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Ketika dia tidak mau mengambil kalung itu karena Allah, ini milik orang, Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Itulah kaidah. Ya, jadi jangan takut seorang itu meninggalkan sesuatu karena Allah. Intinya bahwa banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil ibrah dan pelajaran gitu ya. Kemudian juga kisah yang tadi masih bicara tentang orang kaya kan, dipanggil oleh Allah. Lihat Sulaiman. Ya. Sulaiman kaya, lebih kaya dari kamu, tapi tidak melalaikan beribadah. Kemudian yang kedua, datanglah orang yang sakit. Yang sakit parah. Allah katakan kepada orang sakit ini, apa yang melalaikan kamu? Kenapa kau tidak beribadah?
Dia mengatakan, ya Rabb, lihat kondisiku, aku sakit. Ya, sehingga aku malas beribadah karena kondisi sakitku ini yang mendorongku aku malas untuk beribadah. Akhirnya Allah datangkan Nabi Allah Ayub. Ayub ini ditimpa sakit, bukan hanya sakit, anaknya mati. Kemudian usahanya gulung tikar, dijauhi manusia. Terakhir ditimpa penyakit 18 tahun dengan kondisi penyakitnya dari atas kepala sampai kaki benjol, isinya nanah dengan darah, dan dia tidak bisa bangun. Istrinya yang memapah ke tempat dia mandi, dia cebo, dia buang hajat. Begitu selama 18 tahun itu. Tapi dia tidak pernah mengeluh kepada Allah. Maka Allah mengatakan, lebih parah mana sakitmu dengan Ayub ini, katanya. Dia mengatakan, ya Rabb, tidak seberapa. Tentu sakitnya Ayub jauh lebih parah dibandingkan diriku. Kata Allah, tapi dia tidak pernah malas untuk beribadah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, datangkanlah seorang budak ini. Kemudian mengatakan, apa yang membuat kamu lalai untuk beribadah? Ya Rabb, saya ini seorang budak. Aku ini ada tuan. Aku harus bekerja kepada tuanku. Ya. Akhirnya kemudian Allah mendatangkan Nabi Allah Yusuf. Yusuf ini dulu pernah jadi budak. Kan ketika diambil dari sumur oleh para pedagang, kan dijual di Mesir. Akhirnya dia jadi budak seorang laki-laki pembesar Mesir namanya Al-Aziz, yang punya istri namanya Zulaiha itu. Lama dia jadi budak sampai pernah masuk penjara juga gitu ya. Kemudian Allah mengatakan, lebih budak mana kau dengan Nabi Yusuf? Dan mengatakan, Nabi Yusuf tentu lebih budak dibandingkan aku. Kalau begitu Nabi Yusuf tidak pernah lalai beribadah. Kenapa kau lalai? Ya kan? Lah dari sini apapun ceritanya, namanya ibadah itu tidak bisa dilalaikan dalam kondisi apapun. Ya, dan kita lihat cerita-cerita para nabi dulu itu kan, ingat kisah-kisah ini dikisahkan bukan hanya enak ya dengar kisah-kisah, bukan kayak cerita Tom and Jerry atau cerita Upil Ipil apa itu, ya, cerita apa gitu ya. Bukan, cerita-cerita kayak gini itu ada ibrah dan pelajaran. Jadi kisah itu jundun min junudillah, tentara dari tentara Allah, supaya saat kita sedang terkena musibah teringat kisahnya Nabi Ayub, sehingga kita tidak mudah futur gitu ya. Ketika kita ditimpa masalah ekonomi, masalah kemiskinan, ingat dulu Nabi pun pernah miskin, jadi tidak sedih. Jadi kisah-kisah itu sebenarnya untuk melipur lara gitu ya. Ketika kita dalam kondisi susah itu, melihat kisah-kisah orang dulu jadi tenang. Ya, oh orang dulu juga sama kok. Ya, nah, begitu maksudnya ya, kisah-kisah dikisahkan itu ada syarat pelajaran di sini. Wallahu alam, ini yang bisa saya kisahkan di malam ini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, waalaikumsalam. Tadi dengan kisah yang saya sampaikan, ada yang mau tanyakan ya. Terkait dengan amanah yang susu gadis tadi, anak gadis itu karena amanah lantas menakjubkan hati Umar radhiyallahu anhu. Artinya, apakah dengan bersikap itu bisa memudahkan jodoh seseorang, Ustaz? Mumpung sini banyak jomblo nih, Ustaz. Banyak sekali jomblo. Tips-tips nasihat untuk supaya dapat pasangan. Jomblo tak laku atau jomblo yang yang ngasih harga mahal ya. Ya sebenarnya sih jodoh itu di tangan Allah. Jodoh di tangan Allah. Tetapi ingat bahwa nikah itu sebuah ibadah, bahkan bisa menjadi sebuah kewajiban. Ya. Kalau sudah sampai taraf wajib, nggak ada alasan harus nikah. Ya, maksudnya taraf wajib itu begini. Kalau dia sudah tidak bisa menahan nafsu, akhirnya terdorong untuk melakukan zina, naudzubillah, melihat film-film yang nggak jelas, ya, ataupun melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam, gitu kan, sampai mendorong syahwatnya untuk melakukan zina atau wasilah zina, berarti sudah wajib tuh, daripada dosa terus, kan itu. Sebenarnya perpindahan dari haram ke halal, dari dosa ke ibadah itu hanya 5 menit saja. Ya, hanya 5 menit saja kan. Aku nikahkan kamu, gitu ya. Itu kan akad nikah itu kan cuma 5 menit, tidak sampai 5 menit.
Ya, aku nikahkan kamu dengan si anu dengan mahar seperangkat alat masjid dibayar tunai kan itu. Nah, ku terima, selesai, nggak sampai 5 menit. Ya, jadi haram jadi halal gitu ya. Jadi dia berdosa jadi berpahala. Sebenarnya sebentar. Ngapain berpacaran bertahun-tahun ya kadang-kadang kan, sampai 10 tahun pacaran terakhir tak jadi. Ya kan? Atau udah pacaran 10 tahun nikahnya setahun, nggak imbang tuh. Jadi pacarannya lama nikahnya pula sebentar. Nah, jadi buat apa ya? Jadi kalau memang sudah ada jodoh nggak usah ditunda. Ustadz saya ini gaji pun pas-pasan, apa ya nggak cukup. Ada firman Allah, iyakunul fuqara yughnihimullah. Kalau kalian merasa fakir, merasa kurang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kalian. Ya, saya yakin kayak ini bos antum gitu kan, sebelum menikah juga nggak punya usaha kayak gini, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya apa, kecuali kalau ada warisan. Setelah menikah itulah baru terpikir usaha, terpikir rumah, terpikir mobil, terpikir apa, akhirnya punya semua kan. Tapi kalau jomblo nggak ada ceritanya sukses. Ya, kecuali ya judin, dapat togel mungkin. Tapi kalau sendiri itu tetap masih miskin. Nggak akan dia kepikir punya rumah, beli peralatan rumah, beli kompor, kasur, nggak akan kepikiran itu. Bagus dia cari kos-kosan yang elit sekalian, sudah ada semuanya. Tapi yang sudah menikah ini kepikiran macam-macam, walaupun ngontrak pun masih nyicil lah, beli kulkas, akhirnya punya kulkas, ya kan? Nyicil beli karpet, punya karpet akhirnya. Jadi punya semua, lama-lama dipunyai dia. Itu maknanya bahwa kalau kalian merasa fakir, nanti Allah buat kalian kaya. Jadi jangan khawatir, nikah saja, apa masalahnya? Nggak ada jodoh, nggak, mustahil. Sekarang ini alat komunikasi banyak ya kan? Cari jodoh itu kayak cari kucing dalam karung. Nggak dapat di IG, dapat di Facebook. Nggak dapat di Facebook, di WeChat, kan? Macam-macam sekarang ini kan. Tinggal milih sekarang ini. Apa masalahnya? Nah, cuman ya gitu, dapatnya ya kayak kucing gitu. Disangka kucing itu warna putih, pas dibuka warna hitam pula. Gitu ya. Nah, itu kan namanya tebak-tebakan di situ. Nah, makanya juga selain daripada jangan asal cari juga ya harus dipilah-pilih juga ya. Dan mencari jodoh di zaman sekarang lebih mudah karena apalagi laki-laki ya, jumlah wanita itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan. Nah, jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah laki. Apalagi di Batam. Sensus di Batam itu perempuan jauh berlipat-lipat dibandingkan laki-laki. Lihat di Makuning itu pekerja-pekerja itu. Satu perusahaan tuh perempuan mungkin 70%, laki-laki 30%. Ada yang 10%-nya laki-laki, 90%-nya perempuan. Jadi nggak ada alasan lah kalau jomblo tak kawin itu di Batam. Kecuali antum hidup di hutan, ada mungkin kan. Di Batam tuh gampang cari jodoh. Tapi sekali lagi ingat sabda Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba. Bahwa wanita itu dinikahi karena 4 perkara gitu ya. Perlu cantik juga, perlu kaya juga, perlu nasab juga, tapi agama jangan dilupakan. Ya, wallahu a'lam. Ya. Amalan-amalannya Ustaz, kira-kira Ustaz. Amalan cari jodoh. Ini sudah. Iya, jadi ada satu kisah begini ya. Ada anak muda itu, mukanya pas-pasan. Mukanya ya tampan pun tidak. Ya, pas-pasan mukanya. Ya. Dia naksir pula wanita yang cantik tetangganya. Anak orang kaya, dia orang miskin. Sudah miskin pas-pasan pula. Ya. Dia tak berani ngaca gitu. Kacanya yang takut bukan kita. Jadi karena keinginan kuat dia ingin menikahi wanita soleha itu, wanita cantik itu, anak orang kaya, dia orang miskin. Dia ngomong sama ibunya, Bu, mungkin nggak saya ini nikah sama gadis itu tuh, tetangga sebelah yang kaya. Kata ibunya, sudahlah, jangan tempuh tinggi lah angan-anganmu. Nanti jatuh pula kan gitu. Nggak usah pikir gitu. Akhirnya kemudian dia pun datang ke masjid. Di situ ada ustadz di masjid itu. Tat, saya pengen nikah sama gadis itu. Bisa nggak? Namanya ustadz kan beda dengan jawaban ibunya. Oh bisa. Mulai ustadz itu kasih motivasi. Bisa. Ya, semua takdir Allah kata ustadz itu. Syaratnya cuma satu. Kamu harus rajin ibadah ke masjid ini.
Kamu harus rajin sholat 5 waktu, rajin baca Quran, rajin zikir. Pokoknya kamu jangan tinggalkan masjid. Ya. Akhirnya terpikir sama anak muda ini, oh betul juga kata Ustadz ini. Akhirnya sejak itu dia sholat. Lihat, awalnya niatnya bukan karena Allah kan, karena ingin dapat wanita tersebut. Sholat 5 waktu nggak pernah tinggal, zikir, baca Quran. Ya. Belajar sama Ustadz itu ngaji, akhirnya suaranya jadi bagus. Lah bapaknya gadis itu suka ke masjid, memperhatikan kok anak muda ini kok soleh kali katanya. Mulai kan Allah ngabulkan tuh doanya tuh. Oh, yang lain anak-anak muda seusia dia tak ada di masjid tuh. Dia saja dia habis sholat 5 waktu, zikir, baca Quran luar biasa. Mulai tertarik anak muda ini. Ya. Jadi kata bapaknya anak muda itu, ini kalau dijadikan karyawan saya boleh juga nih. Ini orang soleh nih, pasti tidak mungkin berkhianat. Akhirnya dia mengatakan kepada anak, nak, mau enggak kamu menerima tawaran saya? Dalam hati anak muda sudah senang. Oh jangan-jangan suruh nikah sama anaknya. Dia tidak tahu maksudnya kan. Ini kan cerita maksudnya mau diajak kerja di perusahaan dia. Kata anak muda itu, alhamdulillah Allah sudah kabulkan katanya. Begini nak, kebetulan kami sedang butuh cleaning service di perusahaan. Mau nggak kerja sama diriku katanya. Kacau dia, rupanya beda. Ya, maksud hati maksudnya dikira ditawari anaknya, rupanya pekerjaan. Dia mengatakan oh tidak pak. Ya, dia tolak tuh pekerjaan itu. Nggak bisa. Ya, saya kayaknya masih sibuk belajar ibadah. Oh ditolak betul-betul. Ditolak betul-betul, akhirnya dia menolak. Tapi tidak kemudian menyurutkan dia ibadah. Dia datang lagi ke Ustadz itu minta nasihat. Saya kira dia menawarkan putrinya, rupanya dia menawarkan pekerjaan pula kan. Hampir dia futur. Tapi Ustadz ini membesarkan hatinya. Subhanallah, itu sudah bagus. Dulu bapak itu tidak pernah nyapa kamu katanya. Sekarang sudah nyapa kamu, itu saja udah bagus itu kan gitu ya. Berarti kamu sudah disapa dia, teruslah beribadah katanya. Tambah lagi ibadahnya. Kalau perlu sepertiga malam kau tahajud katanya. Ditambah lagi dia ibadahnya. Jadi bapak ini bolak-balik nengok anak muda ini, masya Allah kok makin hari makin rajin. Akhirnya kemudian tertanamlah suka anak muda ini kepada masya Allah. Lewat lagi ya. Sudah nggak apa-apa. Biarkan dia ikut ngaji ya. Tangkap saja sebenarnya. Jadi akhirnya kemudian setelah dia makin rajin, makin luar biasa gitu ya. Lama kemudian bapak ini tidak nyapa lagi. Ini Ustadz nggak benar katanya. Katanya kalau makin ibadah nanti bapak itu akan datang lagi. Kok lama nggak datang gitu ya. Paling ke masjid nggak pernah nyapa. Akhirnya kemudian hampir dia futur. Tetapi dia berusaha terus-terusan. Akhirnya dia berpikir, ya sudahlah kalau memang ini bukan jodohku. Karena dia sudah ibadah otomatis kan berubah hatinya, berubah kondisinya, berubah segalanya kan itu. Akhirnya dia pasrah, kalau memang bukan jodohku, pasti Allah berikan yang terbaik. Mulailah ikhlasnya datang di situ. Lah ketika ikhlasnya datang di situ, dia beribadah karena Allah, sudah bukan karena wanita tersebut. Barulah kemudian suatu ketika datanglah bapaknya. Mengatakan, nak, mau kau nikah dengan anakku katanya. Dia kan. Ketika ibadah itu jadi ikhlas, disinilah Allah datangkan jodoh. Kan awalnya dia belum ikhlas. Karena masih mengharap terus masalahnya kan. Sekarang sudah ikhlas, betul-betul datang bapaknya. Allah, siapa yang datangkan bapaknya ke anak muda ini? Allah yang menggerakkan. Ya. Dia mengatakan, mau enggak kamu nikah dengan anak saya? Dia mengatakan, tidak pak katanya. Ditolak pula katanya. Bayangkan. Padahal niatnya pertama mau tuh. Sekarang dia nggak mau lagi. Ya. Dikhawatirkan kenapa? Baru dia jelaskan dulu sebenarnya ibadah saya itu karena ingin menikah anak bapak. Tapi lama-lama saya ikhlas. Ketika Allah takdirkan kok bapak datang menawarkan anak bapak, kayaknya saya sudah berubah. Ya.
Saya tidak mau lagi, takut amalan saya terganggu nanti niatnya karena anak bapak lagi. Oh, jadi nggak mau gitu. Ya, padahal sudah mau tuh tadinya, tapi akhirnya karena bapak ini mendesak, kok makin kagum gitu kan. Makin lagi dikagumkan dengan anak muda itu. Oh, dari situ malah bapak itu yang ngemis-ngemis supaya nikah dengan anaknya, kan begitu. Akhirnya nikah pula. Itulah endingnya. Yang penting nikah akhirnya anak muda dengan anak, karena ya, memang bapaknya sampai ibaratnya ngemis-ngemis gitu ya, karena makin takjub dengan akhlaknya. Sudah nggak lihat lagi tampang pas-pasannya itu, karena terkalahkan dengan ibadahnya. Kenapa? Karena ibadah itu membuat cahaya wajah yang jelek pun jadi ganteng ibadah itu. Coba saja. Ya. Tapi kalau nggak ibadah, yang jelek makin jelek. Makin susah jodoh. Ya, wallahu alam. Jadi ya mintalah kepada Allah ya. Wallahu alam. Itu tipnya, mungkin kisah-kisah itu ya. Ya. Baik. Cukup. Tapi ya sudah agak malam juga. Dan sampai di sini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.